Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Suito Singgi selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum fisika dasar, serta teman-teman yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bersama kelompok 1 mengenai laporan akhir praktikum 3 yang berjudul Dinamika Gerak Statis dan Kinetis Balok Kayu. Sebelum itu, izinkan kelompok 1 memperkenalkan diri yang terdiri dari saya, Tiara Oktaviani, dengan NPM 21103030005, Amanda Sakina dengan NPM 21103030015, Chelsea Eka Putrista Nabila dengan NPM 21203030075, serta Anissa Putri Wirisaba dengan NPM 21203030083. Tujuan percobaan kali ini yaitu yang pertama, mampu menghitung besar percepatan sebuah benda yang bergerak pada bidang miring. Yang kedua, mampu menghitung gaya gesek. Yang ketiga, mampu menentukan besar koefisien gesek statis maupun kinetis. Yang keempat, mengetahui pengaruh gaya gesek statis dan kinetis terhadap percepatan suatu benda. Serta yang kelima, yaitu mengetahui mengenai pengaruh sudut kemiringan bidang terhadap percepatan benda. Landasan teori yang kami gunakan yaitu koefisien gesekan timbul karena adanya perpaduan antara dua permukaan. Oleh karena itu, dalam melukis vektor gaya gesek selalu ada permukaan yang bertemu. Koefisien gesekan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu koefisien gesek statis dan koefisien gesek kinetis. Koefisien gesek statis adalah koefisien gesek antara dua permukaan diam, sedangkan koefisien gesek kinetis adalah koefisien gesekan yang terjadi pada benda yang beradu di mana benda satu bergerak relatif terhadap benda lainnya. Bila ditinjau dari sifat geraknya, maka kemungkinan harga koefisien statis adalah koefisien statis lebih kecil sama dengan koefisien kinetis. Apabila ditinjau dari sebuah benda pada bidang miring, pada saat benda tepat akan bergerak, maka posisi itu berlaku sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy sama dengan 0. Dengan meninjau gaya yang bekerja pada benda, maka dapat dibuktikan bahwa koefisien statis sama dengan tan, di mana adalah sudut kemiringan benda terhadap bidang horizontal. Selanjutnya, bila ditinjau saat benda meluncur ke bawah, maka akan berlaku sigma fx sama dengan massa dikali percepatan dan sigma fy sama dengan 0. Dari kedua syarat di atas dapat dibuktikan bahwa koefisien gesek kinetis dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan koefisien kinetis sama dengan tan min 2S per T dikali G cos koefisien kinetis sama dengan tan dikurang 2S per T kuadrat dikali G cos. Gaya gesekan adalah gaya yang timbul akibat persentuhan langsung antara dua permukaan benda dengan arah berlawanan terhadap kecenderungan arah gerak benda. Jika sebuah balok yang beratnya W diletakkan pada bidang datar dan pada balok tidak bekerja gaya luas, maka besar gayanya normal, sama dengan gaya besar berat atau W, sesuai persamaan N sama dengan W. Gaya normal adalah gaya yang ditimbulkan oleh alas bidang di mana benda ditempatkan dan tegak lurus terhadap bidang itu. Sehingga didapatkan rumus N sama dengan massa dikali G dikali cos theta. Sesuai persamaan di atas, jika sebuah benda dengan massanya M, benda pada bidang miring yang lain dengan sudut kemiringan, maka besarnya gaya normal sama dengan massa dikali G dikali cos. Dalam percobaan kali ini akan berlaku hukum Newton 1 dan 2. Hukum Newton 1 yang menyatakan bahwa setiap benda akan berada dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali jika dipaksa untuk mengubah keadaan ini oleh gaya-gaya yang berpengaruh padanya. Sesungguhnya hukum Newton ini memberikan pernyataan tentang kerangka acuan. Pada umumnya percepatan suatu benda bergantung kerangka acuan mana yang ia ukur. Hukum ini juga menyatakan bahwa jika tidak ada benda lain di dekatnya, atau artinya tidak ada gaya yang bekerja, karena setiap gaya harus dikaitkan dengan benda dan lingkungannya. Maka dapat dicari suatu keluar kerangka acuan sehingga suatu partikel tidak mengalami percepatan.
Pada gaya gesek terdapat gaya normal, yaitu gaya yang dilakukan benda terhadap benda lain dengan arah tegak lurus bidang antara permukaan benda. Secara matematis, hubungan antara gaya gesek dengan gaya normal adalah sebagai berikut. Gaya statis lebih kecil sama dengan koefisien kinetis. Gaya N dan gaya statis lebih besar sama dengan koefisien statis dikali N. Tanda sama dengan itu menunjukkan bila gaya gesek mencapai maksimum. Besar koefisien kinetis dan koefisien statis tergantung pada sifat permukaan yang saling bergesekan, harganya bisa lebih besar dari suatu yang biasanya lebih kecil. Hukum Newton 1 pada prinsipnya menyatakan hukum gerak Newton yang pertama erat kaitannya dengan kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh Galileo. Hukum tersebut menyatakan setiap benda tetap berada dalam keadaan diam atau bergerak dengan laju tetap sepanjang garis lurus, kecuali jika diberi gaya total yang sama dengan 0. Kecenderungan sebuah benda untuk mempertahankan keadaan diam atau gerak tetapnya pada garis lurus disebut inersia. Dengan demikian, hukum 1 Newton sering disebut sebagai hukum inersia. Kemudian hukum 2 Newton. Suatu gaya total yang diberikan pada sebuah benda mungkin menyebabkan lajunya bertambah. Jika total gaya itu mempunyai arah yang berlawanan dengan gerak benda, maka gaya tersebut akan memperkecil laju benda itu. Jika arah gaya total yang bekerja searah dengan gerak benda, maka kecepatannya akan berubah yang disebut sebagai percepatan. Bunyi hukum 2 Newton berbunyi, percepatan ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Hal itu sesuai dengan hubungan matematis yang dikemukakan oleh Newton. Hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton disebut sebagai hukum interaksi atau hukum aksi-reaksi. Hukum 3 Newton menggambarkan sifat penting dari sebuah gaya, yaitu bahwa gaya selalu berpasang-pasangan. Bunyi hukum 3 Newton sebagai berikut. Jika benda pertama mengerjakan gaya terhadap benda kedua, maka benda kedua akan mengerjakan gaya terhadap benda pertama yang besarnya sama, akan tetapi arahnya berlawanan. Jika sebuah benda dikerjakan pada sebuah benda A, maka harus ada benda lain B yang mengerjakan gaya itu. Selanjutnya, jika B mengerjakan gaya pada benda A, maka A mengerjakan gaya pada benda B, yang sama besar dan berlawanan arah. Sebagai contoh, bumi mengerjakan gaya gravitasi Fg pada sebuah benda proyektil yang menyebabkan benda jatuh dipercepat mengarah ke pusat bumi. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan gaya gesek? 2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi gaya gesek? 3. Apa saja yang dimaksud dengan koefisien gesek statis dan kinetis? 4. Apa saja yang mempengaruhi besarnya koefisien gesek pada benda? 5. Bagaimana pengaruh gaya gesek terhadap percepatan suatu benda? Dan yang keenam, bagaimana pengaruh sudut kemiringan benda terhadap percepatan? Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Chelsea. Kepada Chelsea, saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai hipotesis. Yang pertama, gaya gesek adalah gaya yang timbul akibat persentuhan langsung antara dua permukaan benda dengan arah berlawanan terhadap kecenderungan arah gerak benda. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi gaya gesek yaitu gaya tarik, gaya normal, keadaan permukaan benda, besarnya sudut, dan koefisien gesek. Yang ketiga, koefisien gesekan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu koefisien gesek statis dan koefisien gesek kinetis. Koefisien gesek statis adalah koefisien gesek antara dua permukaan diam, sedangkan koefisien gesek kinetis adalah koefisien gesekan yang terjadi pada benda-benda yang beradu di mana benda satu bergerak relatif terhadap benda lainnya. Yang keempat, koefisien gesek pada benda disebabkan oleh faktor gaya geseknya atau gaya akibat bersentuhannya permukaan benda dengan permukaan bidang miring yang tidak licin dan sudut elevasi yang dimilikinya serta perbedaan rupa
atau licin dan kasarnya suatu permukaan benda atau jenis bahan-bahan yang bergesekan. Yang kelima yaitu gaya gesek mempengaruhi percepatan suatu benda yang mengakibatkan gerak benda menjadi lebih lambat karena gaya gesek yang dialami. Yang keenam, sudut kemiringan benda mempengaruhi percepatan. Karena semakin besar sudut, maka bidang semakin miring dan percepatan benda meluncur menjadi lebih cepat. Sehingga total gaya pada benda akan semakin besar. Sebab menurut hukum Newton 2 bahwa percepatan berbanding dengan total gaya. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Yang pertama, papan kayu sepanjang 1 meter. Yang kedua, stopwatch. Yang ketiga, busur. Yang keempat, mister atau meteran. Yang kelima, timbangan atau neraca. Yang keenam, balok kayu. Selanjutnya yaitu cara kerja. Yang pertama, percobaan dinamika gerak statis. A. Meletakkan papan di atas meja pada posisi mendatar. B. Menaruh balok kayu atau ditimbang dahulu dan dicatat bobotnya di atas papan dengan posisi tengah. C. Mengangkat salah satu ujung papan pelan-pelan hingga balok meluncur. D. Mengukur sudut kemiringan papan dengan busur derajat pada saat balok meluncur. E. Mencatat dan mengulangi langkah A sampai D sebanyak 3 kali. F. Menghitung gaya gesek, maksimum, dan koefisien gesekan. Gesekan statis dengan menggunakan vektor kesetimbangan. Yang kedua, percobaan dinamika gerak kinetik. A. Menyiapkan papan dan menandai dengan spidol titik 0 berjarak 0,75 meter. B. Memiringkan papan tersebut dengan besar sudut 30 derajat minimal lebih besar dari percobaan 1. C. Meletakkan balok pada titik 0 dan meluncurkan pada saat yang bersamaan. Tekan tombol on pada stopwatch. Yang kedua yaitu pada saat balok sampai titik 1, tekan tombol off stopwatch. Kemudian menghitung waktu balok kayu meluncur sejauh 0,75 meter. E. Mengulangi langkah-langkah A sampai D sebanyak 3 kali. F. Mengulangi langkah-langkah B sampai E dengan sudut 45 derajat dan 60 derajat. Dari percobaan yang kami lakukan, diperoleh data sebagai berikut. Yang pertama yaitu percobaan dinamika gerak statis. Tabel 1, percobaan 1 menghasilkan gerak statis 0,715 Newton dengan koefisien statis 0,51. Percobaan kedua menghasilkan kecepatan gaya statis 0,723 Newton dan koefisien statis 0,46. Dan percobaan ketiga menghasilkan gaya statis 0,707 Newton dan koefisien statis 0,53 sehingga memperoleh rata-rata 0,715 Newton dan 0,050. Sedangkan standar deviasinya yaitu 0,800 Newton dan 0,036. Yang kedua yaitu percobaan dinamika gerak kinetik. Dengan rumus delta F sama dengan F1 min V0 sama dengan S per delta T, A sama dengan delta F per delta T. Dengan keterangan V0 sama dengan kecepatan awal, V1 sama dengan kecepatan akhir, S sama dengan jarak, T1 sama dengan waktu awal, T2 sama dengan waktu akhir, A sama dengan kecepatan. Dan diperoleh hasil data percobaan sebagai berikut dengan sudut 30 derajat, 40 derajat,
dan 60 derajat. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Amanda Sakinah. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk selanjutnya ada analisis data. Yang pertama, percobaan dinamika gerak statis. M sama dengan 82 gram menjadi 0,082 kg, theta 1 sama dengan 21 derajat, theta 2 sama dengan 25 derajat, dan theta 3 sama dengan 28 derajat. Fs sama dengan M kali G kali cos theta. F1 sama dengan M kali G kali cos 27 derajat sama dengan 0,082 kali 9,8 kali 0,89 sama dengan 0,715 Newton. F2 sama dengan M kali G kali cos 25 derajat sama dengan 0,082 kali 9,8 kali 0,90 sama dengan 0,723 Newton. F3 sama dengan M kali G kali cos 28 derajat sama dengan 0,082 kali 9,8 kali 0,88 sama dengan 0,707 Newton. Fs sama dengan sigma Fs dibagi N sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 dibagi 3 sama dengan 0,715 ditambah 0,723 ditambah 0,707 dibagi 3 sama dengan 2,145 dibagi 3 menjadi 0,715 Newton. Selanjutnya, F1 dikurangi F sama dengan 0,715 dikurangi 0,715 sama dengan 0 Newton. F1 dikurangi F pangkat 2 sama dengan 0 Newton. Selanjutnya, F2 min F sama dengan 0,723 dikurangi 0,715 sama dengan 8 kali 10 pangkat min 3 Newton. F2 dikurangi F pangkat 2 sama dengan 64 kali 10 pangkat min 6 Newton. F3 dikurangi F sama dengan 0,707 dikurangi 0,715 sama dengan min 8 kali 10 pangkat min 3 Newton. F3 dikurangi F pangkat 2 sama dengan 64 kali 10 pangkat min 6 Newton. Delta Fs sama dengan akar dari sigma Fi dikurangi Fs pangkat 2 dikurangi N-1 sama dengan akar dari 0 ditambah 64 kali 10 pangkat min 6 ditambah 64 kali 10 pangkat min 6 dikurangi dibagi 3 kurang 1 sama dengan akar dari 128 kali 10 pangkat min 6 dibagi 2 sama dengan 8 kali 10 pangkat min 3 Newton. Selanjutnya untuk koefisien statis sama dengan tan theta. Mu 1 sama dengan tan 27 derajat sama dengan 0,51. Mu 2 sama dengan tan 25 derajat sama dengan 0,46. Mu 3 sama dengan tan 28 derajat sama dengan 0,53. Rata-rata mu S atau koefisien statis atau hasil pengukuran mendekati benar. Next. Mu SO sama dengan mu S sama dengan sigma mu S dibagi N. Mu 1 ditambah mu 2 ditambah mu 3 dibagi 3 sama dengan 0,51 ditambah 0,46 ditambah 0,53 dibagi 3 sama dengan 1,50 dibagi 3 menjadi 0,50. Mu 1 dikurangi mu sama dengan 0,51 dikurangi 0,50 sama dengan 0,01. Mu 1 dikurangi mu pangkat 2 sama dengan 1 kali 10 pangkat min 4. Mu 2 dikurangi mu sama dengan 0,46 dikurangi 0,50 sama dengan min 0,04. Mu 2 dikurangi mu pangkat 2 sama dengan 16 kali 10 pangkat min 4. Mu 3 dikurangi mu sama dengan 0,53 dikurangi 0,50 sama dengan 0,03. Mu 3 dikurangi mu pangkat 2 sama dengan 9 kali 10 pangkat min 4. Delta mu S sama dengan akar dari sigma mu I dikurangi mu S pangkat 2 dibagi N-1 sama dengan akar dari 1 kali 10 pangkat min 4 ditambah 16 kali 10 pangkat min 4 ditambah 9 kali 10 pangkat min 4 dibagi 3 min 1 menjadi akar dari 26 kali 10 pangkat min 4 dibagi 2 sama dengan 0,036. Next.
Untuk selanjutnya percobaan dinamika gerak kinetik. Theta 1 sama dengan 30 derajat, yang terdiri dari T1 sama dengan 0,76 second, T2 sama dengan 0,88 second, dan T3 sama dengan 0,69 second. Selanjutnya untuk Theta 1 sama dengan 45 derajat, yang terdiri dari T1 sama dengan 0,45 second, T2 sama dengan 0,48 second, dan T3 sama dengan 0,46 second. Untuk Theta 1 sama dengan 60 derajat, yang terdiri dari T1 sama dengan 0,12 second, T2 sama dengan 0,19 second, dan T3 sama dengan 0,11 second. Next, pada sudut 30 derajat. V sama dengan S per T. V sama dengan 0,75 dibagi 0,76 sama dengan 0,97 meter per second. V2 sama dengan 0,75 dibagi 0,88 sama dengan 0,85 meter per second. Dan V3 sama dengan 0,75 dibagi 0,69 sama dengan 1,09 meter per second. V sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 dibagi 3 sama dengan 0,97 ditambah 0,85 ditambah 1,09 dibagi 3 sama dengan 0,97 meter per second. Selanjutnya V1 dikurangi V rata-rata tadi sama dengan 0,97 dikurangi 0,97 sama dengan 0 meter per second. V1 dikurangi V rata-rata pangkat 2 sama dengan 0 meter per second. V2 dikurangi V rata-rata sama dengan 0,85 dikurangi 0,97 sama dengan min 0,12 meter per second. V2 dikurangi V rata-rata pangkat 2 sama dengan 0,0144 meter per second. Next. V3 dikurangi V rata-rata sama dengan 1,09 dikurangi 0,97 sama dengan 0,12 meter per second. V3 dikurangi V rata-rata pangkat 2 sama dengan 0,0144 meter per second. Selanjutnya, delta V sama dengan akar dari sigma Fi dikurangi V rata-rata pangkat 2 dibagi N-1 sama dengan akar dari 0 ditambah 0,0144 ditambah 0,0144 dibagi 3-1 sama dengan 0,12 meter per second. Untuk percepatannya A sama dengan V per T, A1 sama dengan 0,97 dibagi 0,76 sama dengan 1,28 meter per second kuadrat, A2 sama dengan 0,85 dibagi 0,88 sama dengan 0,97 meter per second kuadrat, dan A3 sama dengan 1,09 dibagi 0,69 sama dengan 1,58 meter per second kuadrat. Untuk rata-rata percepatannya sendiri adalah A1 ditambah A2 ditambah A3 dibagi 3 sama dengan 1,28 ditambah 0,97 ditambah 1,58 dibagi 3 sama dengan 1,28 meter per second kuadrat. Untuk selanjutnya, masih seperti rumus-rumus sebelumnya. Next. Selanjutnya, pembahasan. Gaya gesek merupakan gaya yang muncul apabila kedua permukaan suatu benda saling bersentuhan, di mana arah gerak gaya gesekan berlawanan arah gerak relatif suatu benda. Pada percobaan ini, faktor-faktor yang mempengaruhi gaya gesek yaitu yang pertama ada gaya tarik. Karena semakin besar gaya tariknya, maka juga memungkinkan benda untuk bergerak dan mengalami gesekan. Walaupun pada keadaan diam, benda juga mengalami gesekan, yaitu gaya gesek statis. Yang kedua, gaya normal. Tergantung pada
pada gaya tekan benda secara tegak lurus. Oleh karena itu, semakin besar gaya normalnya, semakin besar juga gaya tarik yang diberikan pada suatu benda. Yang ketiga, keadaan permukaan benda. Jika permukaan benda licin, maka koefisien geseknya lebih kecil. Dan yang terakhir adalah koefisien gesek. Gaya gesekan statis merupakan gesekan antara dua benda padat yang tidak bergerak relatif satu sama lainnya. Seperti contoh, gesekan statis dapat mencegah benda meluncur ke bawah pada bidang miring. Gaya gesekan statis bekerja saat benda dalam keadaan diam dan nilainya mulai dari 0 sampai suatu harga maksimum. Jika gaya tarik atau dorong yang bekerja pada suatu benda lebih kecil dari gaya gesekan statis maksimum, maka benda masih dalam keadaan diam dan gaya gesekan yang bekerja pada benda mempunyai besar yang sama dengan nilai gaya tarik atau dorong pada benda tersebut. Besarnya gaya gesekan statis maksimum adalah yang seperti gaya gesek statis, Fs sama dengan mu S kali Newton, Fs sama dengan gaya gesek statis, mu S sama dengan koefisien gesekan statis, dan N sama dengan gaya normal. Gaya gesekan kinetik merupakan gaya gesekan yang bekerja pada sebuah benda ketika benda tersebut telah bergerak. Gaya gesek kinetis atau dinamis terjadi ketika dua benda yang bergerak relatif satu sama lainnya dan saling bergesekan. Koefisien gerak kinetis umumnya dinotasikan dengan mu k dan pada umumnya selalu lebih kecil dari gaya gesek statis untuk material yang sama. Besarnya gaya gesek kinetisnya adalah mu Fk sama dengan mu k kali N. Fk sama dengan gaya gesek kinetik, mu k sama dengan koefisien gesekan kinetik, dan N sama dengan gaya normal. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Putri. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin melanjutkan mengenai pembahasan percobaan dinamika gerak statis. Hasil pengukuran pada percobaan dinamika gerak statis yaitu diperoleh gaya S percobaan 1, 2, 3 sebesar 0,715 N dan 0,723 N dan 0,707 N dengan rata-rata 0,715 N serta standar deviasi diperoleh sebesar 0,8 N. Pada koefisien statis percobaan 1, 2, 3 diperoleh 0,15, 0,46, dan 0,53 dengan rata-rata 0,5 serta standar deviasi 0,036. Selanjutnya, percobaan dinamika gerak kinetik. Pada sudut 30, hasil pengukuran kinetik pada sudut 30 derajat diperoleh Fk ke 123 adalah 0,29 N, 0,32 N, dan 0,26 N dengan rata-rata 0,29 N dan standar deviasinya adalah 0,025. Hasil pengukuran mu K ke 123 adalah 0,43, 0,47, dan 0,39 dengan rata-rata 0,43 dan standar deviasinya 0,04. Hasil pengukuran kecepatan ke 123 adalah 0,97 massa per second, 0,83 massa per second, dan 1,09 massa per second dengan rata-rata 0,97 massa per second dan standar deviasinya adalah 0,12. Hasil pengukuran kecepatan ke 123 adalah 1,28, 0,97, dan 1,58 dengan rata-rata 1,28 dan standar deviasinya adalah 0,304. Hasil pengukuran gaya gaya ke 123 adalah 0,104, 0,079, dan 0,129 dengan rata-rata 0,104 N dan standar deviasinya 0,06025 N. Selanjutnya pada sudut 45, hasil pengukuran kinetik sudut 45 diperoleh Fk ke 123 adalah 0,264, 0,298, dan 0,275 dengan rata-rata 0,279 dan standar deviasinya adalah 0,0173 N. Hasil pengukuran
μk ke 1, 2, 3 adalah 0,47, 0,53, dan 0,49 dengan rata-rata 0,49 dan standar deviasinya adalah 0,032. Hasil pengukuran kecepatan ke 1, 2, 3 adalah 1,67, 1,56, dan 1,63 dengan rata-rata 1,62 dan standar deviasinya adalah 0,056. Hasil pengukuran percepatan ke 1, 2, 3 adalah 3,71, 3,25, dan 3,54 dengan rata-rata 3,5 dan standar deviasinya adalah 0,232. Hasil pengukuran gaya ke 1, 2, dan 3 adalah 0,304, 0,266, dan 0,290 dengan rata-rata 0,00084 N. Pada sudut 60, hasil pengukuran kinetik sudut 60 diperoleh FK ke 1, 2, 3 adalah minus 3,58 N, minus 1,01 N, dan minus 4,39 N dengan rata-rata 2,99 N dan standar deviasinya adalah 1,76 N. Hasil pengukuran μk ke 1, 2, 3 adalah 8,91, 2,52, dan 10,93 dengan rata-rata 7,45 dan standar deviasinya adalah 4,39. Hasil pengukuran kecepatan ke 1, 2, 3 adalah 6,25 massa per second, 3,95 massa per second, dan 6,82 massa per second dengan rata-rata 567 massa per second dan standar deviasinya adalah 1,52. Hasil pengukuran percepatan ke 1, 2, 3 adalah 52,08 20,79 dan 62 dengan rata-rata 44,96 dan standar deviasinya adalah 21,51. Hasil pengukuran gaya ke 1, 2, 3 adalah 4,27, 1,7 dan 5,08 dengan rata-rata 3,683 N dengan standar deviasinya adalah 1,7 N. Kesimpulan, gaya gesek dipengaruhi oleh besarnya sudut kemiringan pada percobaan gaya gesek statik, di mana sudutnya dibuat bermacam-macam dan terlihat bahwa semakin besar sudut maka akan semakin kecil gaya gesek, yaitu pada sudut 26 derajat, gaya geseknya adalah 0,36 N dan pada sudut 27 gaya geseknya adalah 0,34 N. Begitu pula pada percobaan gaya gesek kinetik, yaitu rata-rata pada sudut 30 derajat adalah 0,29 N, rata-rata pada sudut 45 adalah 0,27 N, dan rata-rata pada sudut 60 adalah minus 2,94 N. Koefisien gesekan suatu benda dipengaruhi oleh sudut kemiringan benda tersebut. Semakin besar sudut kemiringan benda, maka semakin besar pula koefisien geseknya pada sudut 26 derajat. Koefisien gesek sebesar 0,49, sudut 27 sebesar 0,51, sudut 30 derajat, koefisien gesek rata-rata sebesar 0,43. Sudut 45 derajat, koefisien rata-rata sebesar 0,49 dan sudut 60 derajat, koefisien rata-rata sebesar 7,45. Percepatan suatu benda sangat dipengaruhi oleh sudut kemiringan benda. Semakin besar sudut kemiringan benda, maka semakin tinggi nilai percepatan. Rata-rata percepatan sudut 30 derajat sebesar 1,28 massa per second kuadrat. Rata-rata percepatan sudut 45 sebesar 3,5 massa per second kuadrat dan rata-rata percepatan sudut 60 derajat sebesar 44,96. Percepatan berbanding lurus dengan gaya yang diberikan serta berbanding terbalik dengan massa benda. Gaya yang diberikan dari kemiringan sudut semakin besar, maka nilai percepatan akan semakin besar. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa melalui WhatsApp group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.